Ketika Allah firmankan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Ustadz, katanya dulu tidak ada agama Islam, Ustadz. Katanya agama tauhid, Ustadz. Dari Nabi Adam, mulai Nabi Muhammad, ini semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ini berkata dulu, aku ini menyerahkan diri gitu. Jadi siapapun yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, misal seandainya Yahudi dan Nasrani itu mau menyerahkan diri kepada apa yang ditentukan oleh Allah, maka dia masuk surga. Yang jadi masalah, dia itu tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang bodoh adalah orang yang ketika dia tahu bahwasanya itu kebenaran, malah dia mau mengikuti nafsunya, bukan mau menyerahkan diri kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya. Kalau bisa bersamaan nanti bareng ya, biar kompak. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa ingat jangan lupa di situ ada nun tasydid, ditekan dan didengung. Nah, perhatikan, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Hati-hati, jangan fil akhi, salah. Fil akhi. Nah, coba 2, 3. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Soli, jangan soleh. Solehen salah. Solihin. 2. Nah, nyaman nih, dari ada. Lagi wa in 2, 3. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ki beda sak munye he bu. Salihin. Salihin. Mak nyaman bilang ada. Coba 2, 3. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Masya Allah, ini bagus Wan. Lanjutkan. إذ قال له ربه أسلم. Ida salah. Di situ ada titik. Kalau ada titik, maka lidah tidak boleh digigit. Sehingga kalau digigit nanti mantul. Kalau tidak digigit, perhatikan lidahnya begini. Jadi ada nafas yang keluar sehingga tidak tertahan. Jadi kalau adzal itu mempunyai sifat rohawah namanya. Jadi mengalir suaranya. Tidak ada tahan. Kalau dal itu syiddah. Syiddah tertahan, suaranya tertahan. Kemudian nanti mantul. Id. Nah, kalau dibaca wa id mantul nanti, ini salah. Jadi kalau adzal ada titiknya harus ngalir. Wa id qala lahu rabbuhu aslim. 2, 3. Id qala lahu rabbuhu
Ingat, coret panjang dibaca panjang 2 hentakan atau 2 ayunan nafas. Il qala lahu rabbuhu aslim. Il qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Qala aslamtu li rabbil alamin. Bagus, sempurna. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bunayya ya Allah ya Rabbi. Ya bani ya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani, 1 hentakan nafas. Ya 2 3. Ya bani Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Mak pasal but nih. Wa ila 2 3. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Mohon izin maturan aku orang sakoni. Cuk terlalu angka sakoni agak dibuka mulut jangan terlalu kia tak libur kia. Tak libur kia. Wa nahnu lahu muslimun. 2 3. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sudah nyampe ain belum ya? قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله jangan sibgha tapi sibgha صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Masya Allah, ini bacaannya pas ini Pak, bener tadi ini semuanya, Masya Allah. Wal asbaqa kanu hudan aw nasara. Wal asbaqa kanu hudan aw nasara. Coba kamu mohon maaf Pak Ialem bah kelupa ini ya. Kun antum. Qul antum a'lamu amillah. Qul antum a'lamu amillah. Wa man awlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ado salah. Wa man au jangan au 2 3. Wa man awlamu mimman wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Dan siapakah? Maksudnya tidak ada orang di sini. Yarghabu an millati Ibrahim, yang benci pada agama Ibrahim lalu meninggalkannya. Illa man safiha nafsahu, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Artinya tidak mengerti bahwa ia makhluk Allah dan harus mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Atau yang dimaksud mencelakakan dan menghinakan dirinya. Jadi tidak ada orang yang paling dibenci, tidak ada orang yang yang diceritakan yang kemarin itu. Wala qad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya dia di dunia, yaitu Nabi sebagai seorang rasul dan seorang khalilullah, artinya sebagai sahabat. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, dan siapakah yang benci pada agama Ibrahim lalu kemudian meninggalkannya, kecuali orang-orang yang membuat dirinya, membodohkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Dia itu tidak menjadi hamba Allah, sudah menjadi hamba nafsunya. Karena kalau dia menjadi hamba Allah, maka
apabila diperintahkan oleh Allah, dia mengikuti perintah Allah. Ternyata kenyataannya, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia ubah hukum Allah dengan keinginannya. Paham ya? Maka difirmankan oleh Allah, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Aslim, berserah dirilah kamu." Maksudnya, tunduklah kepada Allah dan bulatkanlah pengabdianmu kepadanya. Qala aslamtu lirabbil alamin. Jawab Ibrahim, aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Baik, ketika Allah firmankan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Ustadz, katanya dulu tidak ada agama Islam, Ustadz. Katanya agama Tauhid, Ustadz. Dari Nabi Adam, mulai Nabi Muhammad, ini semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri, ini bahasa Arabnya disebut dengan aslim namanya. Paham ya? Nabi-nabi ini berbeda diutusnya. Nabi Muhammad diutus di negara Arab. Nabi Sulaiman berbeda. Nabi yang lain berbeda. Jadi berbeda tempat gitu. Sehingga bahasanya Nabi Musa itu bahasanya ini berbeda, tidak pakai bahasa Arab. Jadi aslim itu, makanya saya kemarin kan diterangkan oleh dosen dari Jogja. Dia ahli sejarah, Pak. Jadi Ibrahim ini ternyata itu diakui di semua agama. Kalau di Islam, Ibrahim ini seakar dari kata Abun Rohim namanya. Kenapa disebut dengan Ibrahim? Karena orang ini, Abun itu bapak, Rohim itu penyayang. Jadi karena seorang ini, bapak ini sangat sayang kepada anak-anaknya, maka dinamakan Ibrahim. Sekali lagi ini sejarah ya. Kemudian dalam agama Hindu dan Buddha itu dikenal dengan Brahma namanya. Brahma. Kemudian dalam agama Yahudi dan Nasrani dikenal dengan Abraham namanya. Jadi Bram. Ini jadi diakui ini. Sebenarnya maksudnya itu sama, cuman karena pelafalan bahasanya. Paham, Pak? Ya, mau paham mampu nih, Pak. Mau paham apa gitu saya terangkan gitu. Baik. Jadi Nabi Ibrahim ini berkata dulu, aku ini menyerahkan diri gitu. Jadi siapapun yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, misal seandainya Yahudi dan Nasrani itu mau menyerahkan diri kepada apa yang ditentukan oleh Allah, maka dia masuk surga. Yang menjadi masalah, dia itu tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mengakui sebagai Allah itu Tuhan, yaitu disebut dengan Allah logat mereka. Tapi ternyata mereka tidak mau mengakui apa yang dituntunkan oleh Allah. Seperti diutusnya Nabi Muhammad, itu Allah yang menginginkan. Mereka tidak mengakui karena bukan marganya mereka. Nah, maka mereka tidak berserah diri kepada Allah. Maka dikatakan oleh Allah, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Yang bodoh adalah orang yang ketika dia tahu bahwasanya itu kebenaran, malah dia mau mengikuti nafsunya, bukan mau menyerahkan diri kepada Allah. Berbeda dengan Ibrahim. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, "Aslim, berserah dirilah kamu kepada Allah." Nah ini karena pemahaman orang sekarang ini tidak paham bahasa. Nabi Ibrahim itu bukan Islam gitu. Nabi Ibrahim bukan Islam karena Islam itu datang setelah Ibrahim. Masa Ibrahim mengikuti ajarannya Muhammad? Kan ajarannya Nabi Muhammad ini kan baru gitu kan katanya mereka. Karena Islam ini kan baru. Bukan, Pak. Yang dimaksud Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah. Agama nabi-nabi sebelumnya itu semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Cuman karena bahasa mereka berbeda-beda. Di antaranya Ibrahim bahasanya apa? Bahasa apa? Ibrani gitu kan. Nanti ada bahasa Yunani semuanya itu bahasa. Tapi yang jelas jangan bahasa Suryani. Ya. Jadi kita harus paham dulu bahwasanya agama-agama dahulu mulai dari Nabi Adam itu semuanya menyerahkan diri, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya dirinya ini diatur oleh Allah, bukan dirinya ingin mengatur Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku memasrahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Artinya kalau diterjemahkan bebasnya, aku ini Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan, wassa dan telah mewasiatkan, maksudnya agama itu menurut suatu qiraat wawassa ini juga dibaca dengan awsa. Jadi wawassa juga dibaca, sebagian riwayat yang lain dibaca awsa. Wa awsa. Jadi wawassa juga bisa dibaca wawassa. Perhatikan, Pak. Wasiat ini disebut wasiat sebenarnya. Setiap Jumat diulang, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada sampean semuanya. Sebenarnya wasiat ini adalah sesuatu pesan yang sangat mendalam, yang mana yang wajib diikuti. Itu disebut wasiat namanya. Kenapa kok ketika Jumat dan kalimat ini disebut dengan wassa kalimatnya? Perhatikan. Untuk menunjukkan bahwasanya pesan ini harus dilakukan dan ini bukan main-main dan ini penting gitu. Dan ini harapan yang paling terakhir. Biasanya kalau ada anak yang nakal, ayo nak, Suwanti misalnya. Suwanti, ayo di, kamu jangan nakal nak. Mungkin Suwanti masih nakal, cengkak. Tapi kalau sudah bapaknya Suwanti, punya bapak nih? Oh sudah belum, terlambat saya berarti. Ibunya ada nih. Nah, anggap ibunya. Ibunya Suwanti bilang dari NTT, Suwanti, kamu ini dari kemarin saya dengar laporan, kamu ini nakal, nak. Kamu jarang sholat, kamu ini nakal. Ibu ini sudah hampir meninggal dunia. Katanya dokter, 1 hari lagi, semoga panjang umur dia. Nah, ini nanti ibu katanya Ustadz, ibu diramal 1 hari enggak. 1 hari lagi ibu katanya dokter sudah habis masa hidupnya ibu. Kira-kira kalau ibunya bilang seperti nyentuh ke Suwanti ini, senakal-nakalnya anak, pesan terakhir yang menyebabkan seseorang itu tersentuh hatinya dan berpotensi untuk melakukan yang disuruh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan wasiat. Paham? Kenapa kok khutbah Jumat kalimatnya bukan akhbar? Aku kabarkan kepada kalian, bukan. Tapi kalimatnya usikum, aku wasiatkan kepada kalian. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh khotib, pesan takwa yang akan disampaikan di Jumat itu agar menyentuh hatinya sehingga mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Paham? Kalimatnya memakai wasiat. Wa wassa, dan Ibrahim telah mewasiatkan. Ibrahim banihi wa Ya'qub, kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub kepada anak-anaknya. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Pertama Ismail, kedua Ishak. Kemudian kata Allah wa Ya'qub, dan setelah Ishak punya anak Ya'qub. Ya'qub pun mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nah ini Pak. Jadi seorang bapak ini penting mewasiatkan kepada anaknya. Ini bagi anak, ini saya wasiat diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Saya dapat nasihat yang luar biasa. Kalau ada laki-laki yang bisa menjadi orang jahat untuk anaknya baik, dialah bapak. Kalau ada laki-laki yang dia rela orang membenci dia, itu bapaknya. Dan apabila ada laki-laki yang ketika ada undangan dia tidak makan di tempat karena berpikir untuk anaknya, itulah bapak. Saya temukan kemarin ada seorang anak itu nakal, kemudian dipukul sama bapaknya luar biasa. Akhirnya anak ini kembali ke pondoknya, tidak salim sama bapaknya. Anaknya di pondoknya cerita tentang kejelekan bapaknya. Bapak saya ini begini-begini, kurang ajar, semuanya diceritakan. Tapi ternyata bapaknya di rumahnya tidak bisa tidur
Berceritakan anaknya pada ibunya. Lek, kok santak akan lumukol ke dek ya? Dek orang mereka ngegese. Semuanya. Jadi ternyata bapak ini adalah sosok yang mana tidak bisa nangis depan anaknya. Ketahuilah Pak, ini pesan dari guru saya yang ini. Ketika kamu nangis, ketika kamu punya masalah, ketika kamu lagi punya sesuatu yang butuh seseorang, ketika ibumu yang datang, bukan bapakmu, percayalah dan yakinlah, ibumu datang ke sana, itu atas perintah bapakmu. Jadi ketika kita lagi sakit, nangis, yang datang itu bukan bapak, tapi ibu, percayalah, yang menyuruh itu adalah bapaknya, bukan sendirinya dia datang. Ini terbukti ke saya, Pak. Sekarang saya rasakan sendiri. Ketika anak saya kiri ben ibunya sama uminya, saya itu pas sakit hati gitu. Oh ternyata seperti ini rasanya. Ketika anak arwat nangis, pokoknya sampai sakit ya, tanda tahun deh. Nah ternyata insya Allah sama semuanya. Maka biasanya kan orang disuruh berbakti pada ibu, juga jangan lupa kepada bapak. Karena yang disuruh berbakti oleh Allah itu berbakti falil walidaini, kepada kedua orang tua kalian. Ini sekarang banyak salah paham. Karena orang sekarang kenal hari ibu, tidak kenal hari bapak. Sebenarnya dalam Islam tidak ada hari ibu. Hari ibu ini dari luar negeri. Karena luar negeri tidak punya bapak. Yang ada hanya punya ibu. Bapaknya kemana Ustadz? Sumbangan. Bapaknya sumbangan dari si A, dari si A, dari si A, dari si A. Lahir anaknya tidak tahu bapaknya siapa. Akhirnya dia hanya punya ibu. Bapaknya tidak tahu kemana. Maka ini diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Perhatikan Pak, ini untuk menutup ini. Kita lanjutkan insya Allah besok. Apa yang diwasiatkan? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, yakni agama Islam. Sekali lagi, agama yang dimaksud Islam ini agama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan, Yakub mewasiatkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam menganut agama Islam. Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa berpisah di badan. Untuk menutup ini terakhir, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, apakah kamu tidak tahu bahwa ketika akan mati, Yakub itu memesankan kepada putra-putranya supaya memegang teguh agama Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Ayat, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan atau turut hadir? Jadi orang Yahudi, perhatikan Pak, orang Yahudi ini berkata pada Rasulullah, "Hei Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwasanya dulu ketika Yakub mau meninggal dunia, Yakub ini berpesan kepada anak-anaknya, ingat ya, kalian jangan mati kecuali kalian berpegang teguh kepada agama Yahudi." Rasulullah bingung, Pak, karena Rasulullah tidak tahu sejarahnya Yahudi. Karena Rasulullah ini bukan keturunan dari Yahudi, bukan keturunan dari Bani Israel. Nah, karena Nabi, jadi Nabi tidak bisa ngarang. Jadi seakan-akan Rasulullah pada waktu itu sudah kalah argumentasi, Pak. Karena ayat belum turun. Turunlah ayat ini, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Hei orang Yahudi, apakah kamu hadir waktu Yakub mau meninggal dunia? Kamu ada di sana. Nah, kemudian idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ia menanyakan kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku, katanya. Apa yang kamu sembah? Malah oleh Rasulullah dijawab, diceritakan. Karena mereka kan tidak bisa menjawab kan? Maka oleh Rasulullah dilanjutkan karena ini ayat turun dari Allah SWT. Ketika Yakub mau meninggal dunia, Yakub bertanya kepada anaknya, "Hei anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal? Maka anaknya berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq.
Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ismail dianggap sebagai bapak berdasarkan taklif atau kebiasaan umum karena kedudukan paman sama dengan bapak. Kenapa kok Ismail disebut dengan bapak di sini? Karena kebiasaan orang Arab, kebiasaan di zaman itu, paman itu juga dipanggil bapak, tapi statusnya sebagai paman. Ilaha wahida, yakni Tuhan yang esa, yang maha esa. Maksudnya, ya ini Tuhanmu ini. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk serta berserah diri kepadanya. Kata am atau apakah di atas berarti penolakan. Artinya, kalian tidak hadir ketika ia wafat. Maka betapa kalian berani menyatakan dan mengucapkan kepadanya perkataan yang tidak-tidak. Kata am di atas, am kuntum syuhada'a id hadara, itu menunjukkan kata tanya yang menolak bahwasanya mereka tidak tahu yang sebenarnya. Paham Mbak ya? Nah, di sini Tuhan yang sebenarnya, agama yang sebenarnya, jadi harus dari bawah ikut ke atas. Bukan yang atas ikut di bawah. Perhatikan, paham ya? Jadi di Islam ini lebih masuk logika. Katanya Allah SWT, agama-agama ini ikut agamanya nenek-nenek moyang kita. Nyampe kepada Ibrahim. Dan Tuhannya ilaha wahidah. Jadi Nabi Muhammad ikut Ibrahim. Versi mereka, versi Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu ikut Yahudi. Versi Nasrani, Ibrahim ikut Nasrani. Masa hilir ikut hulu kan? Apa namanya? Hilir yang mana ya? Yang bawah. Hulu ya. Masa hulu tergantung hilir kan tidak? Tapi hulu, hilir harus mengikuti, maaf salbut nih ke hulu dan hilir. Baik, kita lanjutkan insyaallah besok. Besok insyaallah sudah hatam 1 juz. Insyaallah besok kita hatamkan 1 juz sekaligus tasyakuran. Setiap 1 juz hatam kita tasyakuran insyaallah. Kita berkumpul besok, jangan lupa hadir semuanya. Semoga Allah berikan kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.